Merah berapa kali? Satu. Merah, 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 putih, putih, hijau, hijau, hijau. Itu tahap pertama. Tahap kedua kita acak. Tahap pertama ngurut tadi ya. Misalkan ini caranya. Kalau saya bilang merah, tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang putih, tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang hijau, tepuk tangan 3 kali. Paham? 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 Siap. Merah, merah, gitu ya. Merah. Itu alur menyampaikannya, gitu ya. Merah, merah, putih, tak, hijau, tak, gitu. Oke. Sekarang kita acak. Siap, acak ya. Hijau, 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 putih, 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 hitam. Misalkan kayak gitu. Emoji itu kan yang tidak sesuai itu. Hikmahnya apa? Ketika ada sebuah aturan dan ternyata keluar di luar aturan tersebut, kita tidak boleh melakukannya. Harus sesuai dengan ketentuan dan aturan itu. Misalkan, ya. Oke, itu contoh. Baik, kita lanjut. Yang pertama nih, materi simulasi perkenalan. Perkenalan. Untuk topik perkenalan ya. Pertemuan pertama, topik perkenalan. Namanya satu, saling mengenal. Satu sama saling mengenal. Berdiri, boleh berdiri semuanya. Pokoknya alur yang saya hitungkan itu yang akan dilakukan. Silakan semuanya berdiri. Oke. Berdiri. Saya hitung dulu berapa orang jumlahnya. 1, berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 6. Alur. Oke. Hitung. Jadi alurnya kayak gini, suruh berdiri, suruh berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Oke, 29 ya. Siap ya, 29. Setelah ini kita buat kelompok-kelompok. Kalau per kelompoknya itu ada 6 orang, 29 berarti berapa kelompok tuh? 6 kali 5 ya. 5 kurang berarti 5 kelompok kurang 1. Oke. Berarti kita hitung maksimal sampai 5. Siap ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1 acungan tangan. 2 acungan tangan. 3 acungan tangan. 4 acungan tangan. 5 acungan tangan. Oke, ulang ya. Jangan sampai ketukar. 1, cepat. 2, 3, 4, 5. Oke, hitungan 3. 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3. 1, 2, 3. Sudah, siapa yang duluan? Buat jalan. Oke, sudah. 1, 2. 1 di sini, 1 mana 1? 2 mana 2? 2 sini 2. Terus berurut 3, 4, 5. 2 sini, 3 nyambung di sini. Terakhir 5 di sini. Silakan baris ke samping. Antara kotak kelompok berdekatan. Baris ke samping, nyambung. Baris ke samping, nyambung. Berarti geser sini, geser. Nyambung, antar kelompok ada jarak. Antar kelompok ada jarak. Oke, kamera dikasih jarak. Kameranya jangan diupayakan. Oke, sudah. Baik. Kalau sudah, saya kasih waktu hanya 2 menit. Masing-masing. Ada yang ketukar ya. Oke. Nah, yang jelas jangan sampai ketukar ya. 1 ini ya. 2, 3, 4, 5. Nanti upayakan dalam setiap pertemuan bagi kelompok lebih enak ya. Nih, yang saya panggil jawab siap. 1 siap, 2 siap, 1 2 3 4 5. Oke, lebih semangat. Mana yang paling semangat, mana yang paling kompak? 1 2 3 4 5. Wah. Gitu ya. Itu alurnya ya. Oke. Siap. Silakan dalam hitungan 5 masing-masing kelompok sudah ada nama kelompok dari kata-kata positif, kata-kata motivasi. Misalkan semangat, tangguh, hebat, berani misalkan. 1 2 3 4 5. Apa? Berani. Ini ada
Apa? Hebat. Ini apa? Tangguh. Ini apa? Inspirasi. Ini power. Oke. Jawab dengan nama kelompok. 1. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Proses tadi adalah proses pengelompokan, berarti tadi nama kelompoknya kan, nama berani, nama power dan seterusnya. Tantangan berikutnya, dalam 1 menit, gimana caranya satu kelompok tersebut minimalnya saling mengenal nama. Silahkan perkenalan. Oke, hitungan 5 udah selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Oke. Setelah dalam satu kelompok sudah saling berkenalan, berarti targetnya nanti dikasih waktunya 2 menit saja. Nanti dikasih waktu 2 menit. Sudah saling mengenal dalam waktu 2 menit, kita cek satu-satu. Cara ceknya seperti ini. Ibu nama siapa? Neri. Dibalik itunya. Diketawa. Yang saya tunjuk, tolong sebutkan Bu Neri. Tuti, Will, Debbie, Nia, Desi. Oke, berarti oke ya. Nah. Ibu, tolong sebutkan. Bu Neri, Bu Tuti. Bu ini hilangkan dulu. Sebut nama langsung dulu. Neri, Tuti, Will, Nia, Desi. Oke ya. Ibu siapa? N. Bu N. Sebutkan. Ayu, Sinta, Pasti, Oke, siap ya. Contohnya gini. Nih, tantangannya ketika satu kelompok diperkenalkan, yang lainnya tidak boleh ngobrol dalam kelompoknya, fokus karena akan dicek secara acak. Contohnya gini, sebutkan siapa namanya? Yani. Dengarkan semuanya. Nanti saya cek salah satu di antara selain kelompok ini. Sebutkan. Eni. Lihat. Gimana ini? Ini tantangannya pakai masker sekarang. Mirip semuanya. Santi. Ati. It. Ade. Silakan Ade. Sebutkan. It. Santi. Eni. Ibu, sebutkan. Bu Eni, Santi, Hati, Bu It, Bu Ade. Oke. Nanti dicek lagi dari sini, sebutkan satu-satu. Nanti dicek lagi kelompok ini. Kalau ini kan waktunya 10 menit nanti kan. Ini dicek lagi satu-satu. Bahkan ini, Bu, sebutkan. Ini. Desi, Gaby, Bu Will, Tuti, Neri. Sini Bu, lanjut. Bu Ade, Bu It, Hati, Santi, Bu Eni, Bu Yeni. Oke, berarti kan sudah kenal 10 kan? Dalam waktu cepat kan? Nanti kalau diulang-ulang terus setiap kelompok mengenal kan? Dengan sendirinya satu mengenal semuanya kan? Oke ya? Itu targetnya ya. Jadi satu persatu tek sampai semuanya. Ini kayak tadi ini satu-satu kelompok dulu. Ini kenalkan dua orang lah wakilnya. Ini kenalkan 2 orang wakilnya. Ini kenalkan 2 orang. Ini kenalkan 2 orang. Berarti semuanya sudah diperkenalkan. Tahap berikutnya acak, misalkan ibu sebutkan 1, 2, 3 sampai semuanya disebutkan. Paham ya alurnya ya? Oke. Itu adalah simulasi perkenalan. Terus selanjutnya masing-masing punya buku catatan kan? Kita kasih waktu hanya 1 menit. 1 menit hitungannya lah. Nanti kita lihat realitasnya itu. Silakan tuliskan di bukunya masing-masing nama-nama yang dikenal tadi. Nanti dicek siapa yang paling banyak menuliskan nama itu. Oke ya, udah silakan duduk aja dulu. Gak usah ditulis. Karena tadi perkenalannya nggak sempurna kan? Tapi alurnya udah tahu kayak gitu ya. Dibuat kelompok dulu. Alur pertama kan dibuat kelompok dulu. Masing-masing kelompok saling berkenalan dalam kelompoknya. Oke ya. Terus masing-masing kelompok memperkenalkan anggota kelompoknya dengan cara trainernya yang menunjuk. Setiap kelompok kita tunjuk, dan tahap berikutnya tunjuk secara acak salah satu untuk menyebutkan semuanya. Gitu ya. Kenapa? Semakin sering diulang-ulang akan semakin kenal. Bahkan ada salah satu waktu kita yang menunjuk tapi semuanya menyebutkan satu orang itu. Contohnya,
Sebutkan semuanya ya. Ibu, kecuali yang saya tunjuk. Termasuk yang tunjuk juga. Siap? Jadi gitu, semuanya gitu nyebutin. Habis itu baru pegang kertasnya, dalam hitungan misalkan 20, tuliskan nama yang diingat tadi, tetap dikumpulkan mana yang paling banyak gitu ya. Itu ya. Kan nama program satu sama lain saling mengenalkan. Oke? Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Waktu kita kebanyakan. Nih, membangun paradigma ya. Oke, siap ya? Bagus, sudah catatannya. Kita punya rekamannya. Jangan itu catat ya, punya rekamannya. Ini slide-nya saya berikan. Rekamannya nanti di-share ke YouTube, YouTube-nya dikasih linknya. Gitu ya? Caranya kayak gitu. Siap ya? Tapi dipastikan merekam ya, jangan sampai suka putus kan? Oke. Manakah? Oh iya, oke ya. Dipastikan on. Siap, berikutnya apa tuh? Ayam telur. Oke ya? Kata kuncinya gini. Yang pertama, seorang trainer akan ngomong seperti ini. Sebutkan semua kata-kata yang saya sampaikan. Oke ya? Coba sekarang. Sebutkan apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya katakan. Siap? Ikuti apa yang saya katakan. Siap? Siap. Oke. Nama permainnya ayam dan telur kan? Siap. Ayam. Telur. Ayam telur. Telur ayam. Ayam. Telur. Berapa jumlah telurnya? Berapa jumlah ayam? Oke. Berapa jumlah telurnya? Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah telurnya? Berapa jumlah ayam? Oke, belum tepat. Ikuti semua yang saya katakan. Ayam. Ikuti semua yang saya katakan. Telur. Ayam telur. Berapa jumlah telurnya? 6, belum tepat. Jumlah ayamnya? Ikuti apa yang saya katakan. Semuanya ikuti. Siap. Ayam. Telur. Berapa jumlah telurnya? Oke, belum tepat. Yang betul adalah berapa jumlah telurnya, berapa jumlah ayamnya. Kenapa? Kata kuncinya adalah ikuti semua yang saya katakan. Saya akan ulang-ulang di awal. Ikuti yang saya katakan. Ayam. Telur. Ayam telur. Berapa jumlah telurnya? Berapa jumlah ayamnya? Kan perintahnya itu ikuti semua yang saya sampaikan kan? Oke ya? Nih, artinya adalah kalau dikaitkan dengan materi kan, jadi sesuatu itu tergantung cara berpikir kita kan? Salah cara berpikir, kesana akan salah kan? Kalau kita bicara paradigma kan, cara berpikir seperti itu. Oke ya? Clear yang ini ya? Oke. Di awal itu tadi kata kuncinya ikuti semua yang saya katakan. Semangat jangan sampai bubu ikuti semua yang saya katakan ya. Kita pun harus punya energi. Ayam juga sama. Ayam. Telur. Kita pun harus semangat. Ayam. Tangannya. Ayam. Telur. Ayam telur. Nanya juga pede. Berapa jumlah telurnya? Berapa jumlah ayamnya? Bu, berapa jumlah telurnya? Oke ya. Dah, yang ketiga. Siap, banyak ya 18 ya. Nih, mengenal diri. Oke, siap. Ada yang belum diminum? Kalau di sini aman ya. Kalau pegang. Kita akan nyanyi balonku ada 5. Selama proses nyanyi tersebut, ini dipindah, udah ke sini, dioper ke sini. Pas berhenti, jatuhnya di siapa? Pas jatuhnya di siapa? Yang pegang terakhir berarti dia yang maju. Oke, siap. Balon ada 5. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, terang. Yang terakhir pegang. Biru, muda, dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat
Nanti yang dapat kayak gini, yang ketangkap kayak gini suruh maju, pegang mie, suruh memperkenalkan tentang dirinya. Gitu ya, karena temanya terkait dengan mengenal diri kan. Oke, satu kali lagi, siap ya? 1, 2, 3, oper bu. Cepat dulu, opernya cepat, nyanyinya cepat. Oke. Biasanya kalau udah maju satu orang itu udah kepegang langsung dilempar gitu. Itu seru kan? Biasanya. Oke, seperti itu ya. Nanti yang ketangkap maju, ya 5 orang lah. Gantian 5 kali nyanyi kan? Itu udah cair 10 menit udah sampai loh. Kayak gitu ya. Seru kan? Nanti kan selama proses TOT itu akan dipraktekkan oleh ibu-ibu secara bergantian ya. Oke, yang ketiga, siap. Tadi mengenal diri, ini mengenal diri. Oh iya. Jangan lupa. Oke. Masing-masing pegang kertas, pegang pen. Ambil pen dan kertasnya. Ada kertas guys. Ada yang lihat nggak? Tadi ada kertas saya sedang lihat. Kayaknya di belakang ya. Iya, kalau itu pakainya bisa. Di satu rim gimana ya tadi saya nyari-nyari nggak ketemu. Yang punya pen 2 mana kah? Kertas 1 rim tadi sudah ada. Oke, silakan cari pasangan 2 orang berhadapan dengan pasangannya. Sambil duduk nggak apa-apa. Nanti alatnya kertas ya. Oke, biar enak nggak miring-miring, berdiri aja deh, berhadapannya berdiri berhadapan, silakan. Nanti pun berdiri ya, lebih enak berdiri biar aktif. Berhadapan. Ada kertas. Oke, sudah berhadapan. Kalau nggak cukup 1:2 kayak tadi. 1:2. Oke, berhadapan sudah. Saling tatap wajah pasangannya. Kertasnya masing-masing angkat ke atas untuk memastikan semuanya pegang kertas. Ya, agak ke atas. Sudah diangkat ke atas, tempelkan di dada masing-masing. Pegang dengan tangan kiri atau tangan yang tidak biasa nulis. Pennya angkat ke atas. Pennya dipastikan dibuka. Angkat ke atas, sudah terbuka, sudah siap nulis. Letakkan di kertasnya masing-masing. Ini ya. Letakkan di kertasnya masing-masing. Tantangannya adalah setiap orang punya tantangan untuk menggambar wajah pasangan yang ada di depan. Oke. Gak apa-apa pakai masker, gambar di masker ya. Maskernya gambar juga. Karena kita nggak tahu kalau seluruh ini beruntungnya ada masker itu jadi simpel. Oke, instruksi dari saya. Siap. Gambarkan instruksinya dari motivator ya. Tadi alurnya kertasnya ke ataskan, tempelkan di dada, pennya ditempelkan. Kalau enggak gitu biasanya kertasnya ditempelkan di dada temannya. Gitu ya. Makanya dipastikan ditempel di dada masing-masing. Kayak gini ya. Siap, ditempelkan. Gambar mata sebelah kiri temannya. Mata sebelah kiri. Oke. Jangan dilihat selama proses menggambar, tidak boleh lihat. Tidak boleh lihat pekerjaannya. Pekerjaan temannya boleh. Tidak boleh lihat. Gambar mata sebelah kiri udah. Gambar alisnya, 2 alisnya. Gambar 2 alisnya. 2 alis temannya. Alis dulu, mata dan kedua alis, belum ada gambar yang lain ya. Terus gambar mata sebelah kanan. Gak boleh dilihat ya. Gak boleh dilihat pekerjaannya.
pakai rasa, nggak boleh dilihat. Sekarang gambar bentuk maskernya. Maskernya sudah, bentuk maskernya udah. Sekarang udah maskernya, gambar bentuk jilbabnya atau bentuk wajahnya. Nggak boleh dilihat. Oke. Silakan ke bawahnya jilbabnya bentuknya kayak gimana, panjang nggak, atau seperti apa? Kayak gitu. Oke. Ada? Selesai semuanya? Oke, kalau udah selesai silakan di gambar bentuk wajahnya udah selesai. Silakan dilihat hasil kerjanya masing-masing. Silakan diberikan kepada temannya sebagai kado. Oke. Coba silakan duduk gitu ya. Oke. Ternyata wajahnya, maskernya di mana, matanya di mana? Matanya ada yang di luar jilbabnya masih. Alis mata di bawah, alisnya di bawah mata. Nih, kalau dikaitkan dengan mengenal diri, ya ternyata mengenal orang lain aja butuh perjuangan kan. Dan sebetulnya mengenal diri pun juga, ya sebetulnya butuh perjuangan juga. Jadi itu teknik bagaimana kita, kalau kita ingin mengenal orang lain, berarti kita harus tahu dulu siapa diri kita, sehingga kita bisa paham orang lain. Nah gitu ya. Nih, oke ya, kayak gitu. Kalau kita suruh gambar diri kita, mungkin ngaca gambar gitu, kalau dilihat ya. Makanya pentingnya kita untuk melihat diri kita. Kenapa tadi acak-acakan? Karena nggak boleh lihat kan? Nggak boleh lihat pekerjaannya, sehingga acak-acakan. Artinya apa? Kalau kita tidak pernah mau mengenal siapa diri kita, hidup kita akan terus acak-acakan. Itu ya. Oke, lanjut. 5 nih, membangun prioritas. Tadi ya, yang pegang. Nih, saya minta 2 pasangan aja maju ke depan. 2 pasangan, Bu, dari sebelah sini. 1 pasangan lagi. Ambil 1 botol minum. 1 botol minum. Oke, oke di sini boleh. 1 botol minum. 1 aja. 1, oke, sini. Oke. Ini di sini menghadapnya di sini. Biar berhadapannya di sini. Oke, di sini. Oke, nanti berbaris nih. Misalkan buat 2 baris, 4 baris nih. 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 2 orang, 1 baris. Itu terus saling berhadapan kan. Dipastikan pasangan-pasangan. Minumnya letakkan di bawah. Oke, yang tadi ya, pegang kepala, pegang perut, gitu ya. Siap ya, pegang kepala, pegang perut, pegang telinga, kepala. Oke, perut. Berarti salah gitu ya. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah ada tambahan yang harus dipegang. Pegang botol misalkan ya. Pengertian pegang itu diambil. Kita jelasin, pegang botol gitu ya. Supaya tetap sesuai dengan aba-aba sebelumnya kan. Makna pegang botol berarti botolnya harus diambil gitu ya. Siapa yang duluan mengambil botol berarti itu yang menang. Kita siap, pegang botol. Botol itu tambahan. Pegang botol. Pegang kepala, pegang perut, pegang botol. Langsung cepet gerak. Ulang. Siap. Semangat. Pegang perut, pegang kepala, perut. Siap. Pegang perut, pegang botol. Oke ya? Kayak gitu ya. Oke, berarti siapa yang dulu mengambil botol berarti itu yang menang. Oke, silakan duduk. Itu yang namanya kalau dikaitkan dengan apa? Skala prioritas. Skala prioritas itu kita menjalankan yang harusnya kita jalankan. Pegang botol ya botol, pegang kepala ya kepala, perut. Berarti nggak boleh kan? Bukan prioritas kan? Karena ada kata kuncinya kan? Oke, pegang ya kata kuncinya ya. Oke. Lanjut, yang kelima, yang keenam ya. Menyusun misi keluarga. Ada spidol? Menyusun misi keluarga ya. Menyusun misi keluarga. Oke ya. Disiapkan nggak? Ada. Oke ya, siap. Nih, saya tanpa mic dulu biar lebih enak. Kita pegang satu kertas.
Ini motivatornya nanti pegang dua kertas lah. Oke, motivator pegang kosong ya. Gayanya nanti kayak gini, kosong, berarti nggak ada rekayasa, oke? Prok dilipat dua, perhatikan, jangan berkedip, gitu kan? Ini kan bahasa ini aja, jangan berkedip, oke, bagi dua, kiri atau kanan? Oke, kanan, kita ambil kanan ya. Oke, spidolnya sini. Terus saya ke belakang menulis sesuatu yang saya inginkan. Menulis satu angka yang kita inginkan. Pegangmu sebelumnya belum pernah ketemu dengan saya, berarti nggak ada rekayasa ya. Deal ya. Jangan dulu dibuka Bu ya. Saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 sampai 9. Oke, kelihatan? Kelihatan. Pilih 3 angka yang paling disukai. 4. 1, 2 lagi. 7, 5. 4, 7, 5. Oke ya, deal ya. Oke, saya coret ya. 4, 7, 5. Oke ya, deal ya. Pilih 2 angka yang paling disukai, yang belum dipilih temannya. 1, 3. 1 lagi. 9. Oke ya. 1, 3, 9. Oke ya. Yang tersisa 2, 6 dan 8. Dari 2, 6 dan 8 pilih 2 angka. 2, deal ya. Yang dipilih adalah 2 ya, sama. Tersisa angka berapa? 8. Angka 8, saya lingkari ya. Berarti tersisa angka 8, saya lingkari, saya pindahkan ke belakang. Yang tersisa ini ya, silakan buka apakah angka 8. Ya. Bisa ya? Mau tahu caranya? Dikasih tahu nanti. Oke, kali lagi nanti saya beritahu ya. Namanya juga agak ajaib tuh. Oke, ya, satu lagi saya beritahu rahasianya. Ya, semoga kamu. Oke. Jangan dulu. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu, dari 1 sampai 9. Pilih 1 saja. 4. Oke ya. Pilih 3 angka yang belum dipilih. 1, 3, 6. Pilih 3 angka yang belum dipilih, yang belum dicoret. 7, 8, 9. Tersisa angka 2 dan 5 ya? 2. Dari 2 dan 5 pilih 1 saja. Dari 2 dan 5 2. Oke ya, saya dikari ya. Pilih 2 ya. Silakan buka apakah 2. 2 ya. Oke. Tidak ada penampakan apapun di sini. Oke ya. Siap ya. Ingin tahu jawabannya? Yang pertama, saya tuliskan dulu angka yang saya inginkan. Itu yang namanya misi kan? Misi kan? Kalau saya tidak pernah menuliskan angka ini, maka angka ini tidak akan pernah sampai. Penting kita punya misi. Saya simpan. Saya ingat berarti misi saya angka 8 kan? Gimana caranya angka 8 itu bisa muncul kan? Orang pertama milih misalkan 4, 5, dan 7. Angka 8 ada nggak? Disebutkan nggak angka 8? Enggak, saya coret karena nggak saya sebutkan kan? Karena nggak disebutkan kan? 4, 5, dan 7. Ada angka 8-nya nggak? Nggak ada, padahal saya nulisnya angka 8. Padahal saya berdoa itu, ya Allah mudah-mudahan menyebutkan angka 8. Oke ya? Karena nggak disebutkan saya coret. Yang kedua pilihannya 1, 7, 9 misalkan. Angka 8 ada nggak? Saya coret. Yang ketiga pun nggak ada angka 8-nya, saya coret. Ketika dicoret semuanya, tinggal tersisa adalah 1 angka 8. Langsung saya lingkari kan? Oke, yang tersisa yang nggak dipilih angka 8, silahkan buka. Angka 8 kan? Padahal angka 8 itu saya inginkan untuk disebutkan. Misalkan
Yang pertama dia milihnya itu adalah 1, 4, dan 8. Apa yang terjadi? Kalau pilihannya 1, 4, dan 8, saya turunkan ke bawah. Oke, yang dipilih adalah 1, 4, dan 8. Angka 1, 4, dan 8 saya turunkan ke bawah karena angka 8 yang saya tulis sudah tersebutkan. Saya abaikan semua angka yang lain karena semua cita-cita sudah ada di sini. Sudah ada 3 angka ini. Saya fokus di 3 angka ini. Sebutkan dari 1, 4, dan 8. 2. Misalkan 1, 4. Oke, yang dipilih 1, 4. Tersisa angka 8. Silakan buka. Gitu ya. Coba kalau pilihannya 1, 8. 1, 8. Saya tulis 1. Turunkan 8 kan? Tinggal 1 dan 8. Perintahnya pilih 1 dari 1 sampai 8. Misalkan 1, dicoret langsung. Tersisa angka 8. Bagaimana kalau pilihannya langsung 8? Langsung saya tingkari angka 8, langsung buka silakan gitu. Iya, bagaimanapun caranya harus mengarah ke itu. Beda halnya dengan ini, angka 2. Tadi yang pegang angka 2 siapa? Ibu. Di awal kan saya minta milih 1 kan? Bu pilih salah satu yang paling disukai. Yang dipilih adalah angka 4. Saya berharap itu angka 2. Coba kalau pilihannya pas 2, yes, buka, gitu udah langsung. Itu semakin tercengang itu. Gitu kan? Karena pilihannya 4, kita biasa aja. Oh, angka 4 ya, nggak apa-apa kita colek gitu ya. Berikutnya dipilih angka berapa gitu kan ya. Sehingga tersisa 2 lagi di sini kan. Seperti itu ya. Oke, paham? Oke, kalau nggak paham, tolong bertanya kepada teman yang paham, nanti praktekkan ya. Oke, intinya adalah kalau kita punya misi dalam kehidupan kita, apapun tantangan, apapun masalah dalam kehidupan ini, selama kita punya cita-cita, maka kita tidak akan pernah terkalahkan dengan masalah itu. Gitu ya? Itu intinya. Walaupun orang setuju atau enggak dengan saya, enggak jadi masalah. Yang menentukan kehidupan ini adalah diri kita kan? Dia mau setuju atau enggak dengan angka yang kita inginkan, cuek aja gitu kan? Akhirnya nyampe juga kan? Tergantung bagaimana kita mengarahkan keadaan tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi, mana remote saya? Ini baru 7. Nih, oke, berikutnya menjadi istri bahagia. Bahagia nggak jadi istri? Jujur ya. Harus jujur nih. Tapi kalau ingin bahagia harus kerja keras kan? Nanti rumusnya seperti itu. Nih, tadi apal udah ya? Oke, kita lewat karena udah kan? Yang apal tadi ya. Pertamanya itu 1, 2, 3 tangkap. Berikutnya baru cerita. Mau apel, mau apa terserah masing-masing ya. Oke ya. Kalau di sini misalnya terkenalnya buah apa gitu kan. Silo misalkan. Setiap ada kata silo silahkan tangkap. Wah, bebas kan. Cerita aja tentang silo kan. Kayak gitu. Silo adalah peninggalan. Peninggalan zaman Belanda adalah siluman. Nah, misalkan untuk mengecohnya kan. Kayak gitu. Oke. Urgensi ketahanan keluarga. Move on tadi udah. Move on itu yang pindah tempat kursi. Hitungan 3 pindah minimal kiri dan kanan 4 orang. Itu move on. Jadi move on itu berarti kita harus siap bergerak dalam situasi. Jadi kalau kita udah harus bergerak itu bergerak gitu kan. Dan kita punya prinsip siapa cepat siapa dapat kan. Begitupun juga sama, bagaimana kita mempertahankan keluarga, prinsipnya bagaimana kita mengelola masalah-masalah tersebut dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Siapa cepat, siapa yang dapat, gitu ya. Situasi pandemi, gitu kan? Kalau kita cepat bergerak, insya Allah akan ketemu solusi juga. Yang tidak boleh itu udah tahu ada masalah, duduk aja, ya udah, nggak dapat apa-apa kan? Gimana keluarga mau kuat? Oke, lanjut 9. Komunikasi efektif, tadi pesan berantai sudah. Itu pesannya tidak mesti kalau syukur-syukur di sini. Kalau mau di sini pun bisa disobek misalkan. Disobek, ditulis itu ya. Pesannya apa? 2 kata itu kan. Bebek lompat misalkan. Buah manis yang kira-kira mudah diilustrasikan. Masing-masing bebas kan? Tulis misalkan mau berapa kali. Misalkan ada 4 kelompok, 1 kelompok, 1, silakan yang depan baca ya. Udah, kita pegang kan, nggak mesti pakai ini. Oke ya, pesan berantai udah. Terus komunikasi efektif berikutnya. Oke, 2 kali ya. Nih, hitungan sambung. Oke, saya minta di sini 2 orang. Maju bu, punten 2 orang. 2 orang.
depan dua orang. Oke, berhadapan. 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 Berhadapan sudah. Berhitung 1 sampai 3 saling 1 2 3 1 gitu kan ya. 1 maksimal 3 ya. Oke, gantian. Siapa aja boleh dari mana saja. 1 2 3. 1 2 3 1 2 Terus ulang-ulang. Yang keras. Ulang. 1 2 3. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, sudah. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah duanya diganti silo. 1 silo 3, 1 silo 3. Oke, siap ya. Angka 2 diganti dengan silo. Siap. 1 2 3. 1 silo 3 1 silo 3. Oke ya. Sudah. Itu tahap 2. Tahap 3 adalah 3-nya dihilangkan. 3-nya 1 silo Silo 1. Siap. Mulai 1 2 3. Oke, itu bisa 1 sampai 3, bisa 1 sampai 5, itu kan? Itu terserah ya. Kayak gitu. Asik mungkin coba sekarang sampai 5 deh. Duanya diganti dengan silo. 1 sampai 5. Coba. Mulai. 1 silo 3 4 silo 1 Pusing kan? Oke. 2 diganti silo, terus 4-nya diganti hebat. Oke, siap. Mulai dari sekarang. 1 silo 3 hebat Oke, semakin sulit ya. Oke, sudah cukup. Udah, duduk. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke ya. Itu pun juga sama. Bagaimana ketika ada sesuatu yang baru, komunikasi tetap jalan, tidak boleh terputus. Gitu ya. Oke. Karena artinya Pak, supaya tidak terputus gimana? Kita cepat belajar. Sama halnya dengan anak-anak kita. Anak-anak kita lahir ketika digital sudah ada. Kalau kita tidak ingin komunikasi kita terputus dengan anak-anak kita, satu-satunya cara kita belajar tentang bagaimana cara mendidik masa kini. Gitu ya. Terkait komunikasi seperti itu. Kalau kita ingin memahami bagaimana suami kita, pahami bagaimana cara suami itu berkomunikasi. Ternyata suami itu gitu kan, komunikasinya paling banyak itu berapa? 8.000 ya kata gitu kan. Jadi 7.000 ya, 7.000-an kata. Kalau datang ke rumah cicing, diam saja gitu kan. Diam saja gitu ya. Berarti kata-katanya sudah habis di rumah gitu kan. Makanya kalau saya pulang itu mungkin banyak diamnya karena ngomong terus gitu ya. Ketika keluar. Tapi kalau istri sudah paham, udah no problem gitu ya. Tidak marah lagi gitu. Oke, seperti itu. 11 nih. Menyiapkan kehamilan. Oke, siap. Kalau saya bilang gajah, katakan besar. Siap. Gajah. Besar. Kalau saya bilang semut, katakan kecil. Semut. Kecil. Sekarang kita kombinasi. Gajah besar, semut kecil. Siap. Gajah. Besar. Lingkarannya besar. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Oke. Sekarang siap-siap kebalikannya. Gajah besar, semut kecil. Siap. Semut. Semut kecil. Kata-katanya masih kecil tapi buat lingkaran besar. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Kalau saya bilang ular, katakan panjang. Kalau saya bilang cacing, katakan pendek, tapi buat yang panjang ini. Ular, panjang. Cacing, ular, cacing, ya, cacing, ular. Oke, kalau tadi 2-2, sekarang 4-4-nya kita gabung. Siap. Ular, ular, cacing, gajah. Yakin yang besar gitu ya. Yang besar. Siap. Gajah. Cacing. Oke. Intinya di ujungnya itu harus kebalikannya. Gajah itu besar, cacing itu pendek, ular itu panjang, semut itu kecil. Gitu ya kata kuncinya. Jadi dibolak-balik nih. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu semuanya, intinya kita harus siap dengan
kejutan-kejutan yang ada. Kalau dikaitkan dengan ibu menyusui apa? Banyak yang tidak terduga kan. Udah enak-enaknya tidur jam 3 tiba-tiba nangis gitu kan. Disangka mau tidur lama gitu kan. Ya udah harus siap gitu ya dengan dengan situasi kondisi. Oke, 12 perkembangan anak dan remaja. Gambar rangkai bermakna. Oke. Biar cepat 55 ya. 1 2 3 4 aja. 1 2 3 4. Oke, 1 2 3 4 udah diam aja. Keluarkan kertas masing-masing. Sobek kertas masing-masing. Sobek kertasnya, mau kecil mau besar nggak apa-apa, yang penting pegang kertas. Siapkan pennya. Udah? Oke. Oke. Kayak tahap awal kita aja ya. Keluarkan kertas, siapkan pen. Udah? Silakan masing-masing menggambar sesuatu terkait dengan perkembangan anak atau dunia anak, apapun itu, mau mainannya, mau gunungnya, mau apanya, di kertas masing-masing. Silakan. Terkait dengan perkembangan anak, gambar aja, ingin gambar apa terserah. Masing-masing gambar. Anak sedang lompat misalkan, anak sedang nangis, atau anak sedang buat pemandangan. Oke, silakan. Terserah. Atau anak sedang di pantai, bebas kan gambarnya. Atau anak sedang mendaki gunung, atau anak sedang naik haji. Oke ya, terserah. Sudah? Oke, hitungan 10 udah selesai. Yang penting ada maknanya dari gambar itu ya. Nggak sebagus kayak pelukis nggak apa-apa, yang penting kelihatan gambar apanya. 1 2 3 4 7 8 9 10. Udah? Sudah? Oke, anak main layangan. Oke, sudah. Sekarang ini 1 2 3 4. Silakan didiskusikan kira-kira dibuat rangkaian cerita dari 4 gambar tersebut jadi cerita apa? 1 2 3 4. Rangkaian cerita 1 2 3 4. Ibu kesini 1 2 3 4. Rangkaian cerita 1 2 3 4. Oke. Sini 1 2 3 4. 1 2 sampai sana 5. Silakan digabung buat cerita. Jadi satu rangkaian cerita. Sudah? Oke, mundur sini. Yang udah di mundur sini. Bawa gambarnya. Yang satu mana, berawal dari mana ceritanya? Dari sini. Oke. Sudah? Sudah, kalau sudah kita perhatikan bunduran ini, bunduran biar kelihatan, bunduran. Sudah? Oke, kalau sudah, oke, dianggap udah semua ya. Udah semua. Kalau udah semua, satu persatu suruh maju, suruh menceritakan hasil diskusinya. Kita cek dulu, ini gambar apa? Diperlihatkan. Nih, lihatin nih. Halo. Oke. Yang lain selesai aja, karena hanya satu yang disimulasikan. Udah. Yang penting paham alurnya. Udah, yang penting paham alurnya. Yang lain selesai. Oke, perhatikan semuanya. Ini gambar anak naik tangga. Ini anak sedang nangis. Ini anak main layang-layang. Ini anak beli mainan mobil. Oke, ceritakan. Suatu kali anak kami ini lagi naik tangga, ini lagi belajar jalan ini Pak. Baru jalan tertati-tati, kemudian jatuh dari tangga. Setelah jatuh dari tangga, kemudian yang terjadi ini anaknya langsung menangis karena kakinya luka, dia menangis. Karena kasih sayang ibunya, maka ibunya mengajaknya, ayo nak kita main yang lain, yuk kita main layangan. Ya, ayo Bu. Setelah itu, ayo kita jalan-jalan ke pasar, kita beli mainan, maka dibelikan mainan mobil-mobilan dari ibu. Oke, luar biasa. Oke, nanti semuanya kayak gitu ya. Satu.
sudah maju ya. Kita ini Maknanya bagaimana teman-teman itu harus bisa merangkai satu titik dengan titik yang lain. Begitupun dengan perkembangan anak, harus bisa tahu perkembangannya ketika usia sekian, usia sekian, usia. Jadi kalau disambungkan menjadi satu rangkaian. Jangan sampai dia usia 5 tahun kita didik dengan perkembangan dia usia 3 tahun gitu kan. Nggak nyambung kayak gitu ya. Harus tahu rangkaiannya. Oke, lanjut. Pola asuh orang tua pegang dagu sudah ya? Pegang dagu sudah. Ini ada kertas ini dengan cepat. Yang jelas kita siapkan kertas, kita siapkan tisu minimal 2. Perhatikan. Ini apa? Ini tisu. Itu layar warnanya apa? Putih ya? Biru. Oke. Putih ya? Oke. Yang saya tanyakan tolong jawab sesuai dengan warnanya. Jawaban yang keras dan semangat. Kertas berwarna putih. Lebih keras. Kertas berwarna putih. Tisu berwarna putih. Layar berwarna putih. Kalau yang tertinggi ada 100, ini baru 50. Lebih keras lagi. Kertas berwarna putih. Tisu berwarna putih. Tisu berwarna putih. Dari sini ya. A B A B A B berdekatannya. Ibu A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A acungkan tangan A. Dipastikan. Jadi ketika instruksikan kayak gini. A acungkan tangan. Mana A ya? B acungkan tangan. Berarti sudah ada A dan B. Sekarang A dengan B, A dengan B ya. Tapi jangan dulu bekerja sama, masing-masing terhadap kertasnya. Yang A tulis jika di kertasnya. Yang A tulis jika. Jika. J-I-K-A. Jika. Yang B tulis maka. Yang B tulis maka. Oke ya. Oke, masing-masing A dan B saling menerka isi hati masing-masing. Ketika temannya jika, kira-kira dia kan masing-masing harus melanjutkan satu kata itu menjadi kalimat kan. Jika saya lapar, misalkan kayak gitu ya, maka saya akan senang, misalkan kayak gitu. Tapi tidak berkoordinasi, hanya menerka dalam pikirannya, kira-kira dia menulis apa. Terus kita memprediksi maka gitu kan. Yang jika pun juga sama, saya jika apa nih, dia kira-kira maka apa nih, gitu kan. Paham ya? Oke, tapi tidak ada kerjasama, tidak ada kerjasama. Oke, masing-masing rahasia dengan kertasnya masing-masing. Hitungan 10 udah keluar satu kalimat. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah? Mana ini udah? Jika mana jika? Nih. Setelah itu kita minta untuk menyebutkan satu hati enggak? Jadi kalau kita menemani anak itu harus satu hati dulu. Mana? Jika apa bu? Udah jika? Oh belum? Oke. Udah mana? Oke silakan. Udah. Saya katakan maka saya kecewa. Mungkin ibu terlalu rendah hati, nggak mau dikatakan orang hebat. Nyambung nggak? Nyambung. Oke, ini lagi mana? Oke, mana yang jika? Jika saya ngantuk, maka saya bahagia. Nyambung nggak? Sambung ke hati. Oke, silakan. Jika saya lelah, Ini nyambung banget. Sebelah sini. jika saya sedih, maka saya mengizinkan. Ya biarkan sedih ya. Oke. Sini alurnya gitu ya. Oke, intinya itu kita terka isi hati pasangan kita, maka kita akan masuk ke dunia dia. Sama halnya dengan anak-anak kita. Pokoknya kita selami isi hati anak-anak kita di era digital generasi Z bahkan sekarang ya. Generasi Z bahkan Alpha anak-anak kita di sini kita harus menyelam di sana. Oke, dua lagi. Udah. Buka tutup tangannya, angkat semuanya tangannya. Kalau tangan saya ditutup semuanya tutup, kalau tangan saya dibuka semuanya buka. Tutup, buka, tutup, buka, tutup. Fokus. Kalau dibuka, kalau ditutup, tutup. Tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Gitu ya. Jadi jangan sampai buka kalau tutup, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut satu lagi. Nih, manajemen keuangan. Cek. Tes. Oke, terakhir.